Bab 217. Jika Anda tidak mengetahuinya, mendengarkan kata-kata Yu Zhaolong, Anda benar-benar tidak akan mengasosiasikannya dengan prefek yang bermartabat. Bagaimanapun, dia banyak berbicara di sana, tidak hanya mengatakan bahwa ular lokal seperti Liu Yanhu dan lainnya bukanlah manusia dan tidak bisa dianggap enteng, tetapi juga betapa Yang Mulia Kaisar sangat khawatir dengan proyek bendungan Litian dan betapa dia berharap, untuk masyarakat umum, hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Bagaimanapun, itu hanya omong kosong, tapi tidak ada saran yang berguna sama sekali. Chen Ce mendengarkan dengan sabar. Setelah mendengarkan sebagian besar dupa, lelaki tua itu berhenti dengan konten yang belum selesai, lalu mengambil cangkir teh dan menyesap air. Li Linzi mungkin tidak tahan lagi dengan omong kosongnya, jadi dia menyelipkan kalimat yang telah dia persiapkan sejak lama. Tuan Prefek, tidak peduli berapa banyak masalah yang ada, semuanya memiliki arti yang sama, tidak ada uang. Sekarang sebenarnya kami punya beberapa metode untuk membangun bendungan, dan saya juga sudah membuat konsep baru untuk badan bendungan, yang bisa sepenuhnya diubah menjadi proyek kedap air yang mengintegrasikan pencegahan banjir dan bantuan bencana, drainase dan irigasi, tapi sekarang, apa yang dibutuhkan hanyalah uang, banyak uang, setidaknya 10 hingga 200 juta. Yu Zhaolong menghirup udara dingin dan melambaikan tangannya berulang kali, tidak, apalagi lebih dari 10 atau 200 juta, bahkan 10 atau 20 ribu, saya tidak bisa mengeluarkannya bahkan jika saya menjual tulang saya yang tua. Kepala pelayannya juga menyela dengan senyum masam, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Gaji majikan kami yang dihemat kurang dari 200 tael perak. Mengharukan, sebelum memintanya mengambil uang, kedua orang ini sebenarnya mulai mengeluh. Seperti kata pepatah, seorang hakim daerah yang menghancurkan sebuah keluarga dapat dengan mudah menemukan 12.000 tael perak di rumah hakim daerah Litianba, Fang Daseng, yang sebenarnya jauh lebih rendah jabatan darinya, menemukannya. Seorang prefek dengan kekayaan bersih hanya 200 tael perak, ini bukan lagi soal keburukan. Prefek Yu, kami di sini bukan untuk meminta uang dari Anda hari ini, tetapi kami punya ide dan menginginkan kerja sama Anda. Jika Anda bekerja sama dengan baik, kami akan bisa memiliki uang untuk membangun bendungan. Chen Ce berdiri dan bertanya pada Yu Zhaolong serta menjelaskan tujuannya. Yu Zhaolong terkejut, apa idemu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan uang untuk membangun bendungan? Tolong bicaralah dengan prefek ini secepatnya. Selama kamu bisa mendapatkan uang, aku akan bekerja sama denganmu apapun yang terjadi. Idenya sangat sederhana. Bukankah bulan ini akan menjadi ulang tahun Anda yang ke-52, Tuan Hakim? Aku ingin memberimu pesta ulang tahun yang megah. Sebelum Chen Ce selesai berbicara, pengurus rumah tangga Yu Zhaolong bertanya dengan mendesak, bagaimana Anda bisa memiliki ide seperti itu? Tuan kami telah jujur sepanjang hidupnya, dan Anda benar-benar ingin membiarkan dia kehilangan nyawanya. Bukankah itu terlalu kejam? Anda benar-benar mencoba untuk menghancurkan tuan kami, dan aku tidak akan menyetujuinya. Begitu pengurus rumah tangga selesai berbicara, dia dimarahi oleh Yu Zhaolong, Huang tua, tutup mulutmu, bagaimana kamu bisa berbicara dengan mereka berdua seperti ini? Saya yakin mereka berdua tidak akan hanya mengadakan pesta ulang tahun untuk saya. Nona Linzi, Tuan Chen, jika Anda punya rencana, katakan saja padaku, tapi jangan dengarkan budak tua saya ini. Li Linzi memandang Chen Ce, dan jelas sekali bahwa kata-kata pengurus rumah tangga membuatnya sedikit takut. Tetapi Chen Ce tidak banyak berpikir dan bertanya langsung, bolehkah saya bertanya, Tuan Hakim, mana yang lebih penting, reputasi integritas Anda, atau kebahagiaan dan kemakmuran kehidupan ratusan ribu orang di Gunzu? Siapapun yang punya otak pasti tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Tentu saja, kebanyakan orang tidak akan berani mempertanyakan prefek negara seperti ini. Chen Ce berani, pertama, karena dia melihat Yu Zhaolong sebagai orang tua yang baik dan mudah ditindas. Kedua, setiap orang memiliki minat yang sama dan memiliki pemikiran yang sama, jadi dia harus berbicara dengan berani. Yu Zhaolong berdiri dan berkata dengan serius, seragam resmi dan topi resmi prefek ini semuanya terikat pada rakyat. Dibandingkan dengan kepentingan rakyat, reputasi saya, Yu Zhaolong, seringan bulu. Tidak ada gunanya disebutkan. Saya bersedia menyerahkan bulu ini untuk rakyat. Mengikuti ide Tuan Chen, apakah ini efektif? Saya tidak takut kehilangan reputasi integritas saya, tetapi saya khawatir reputasi ini akan hilang tapi tidak membuahkan hasil.
Hal-hal yang disayangi orang seumur hidup memang perlu ditanggapi dengan serius. Setelah Chen Ce berpikir sejenak, dia mengangguk dengan serius, saya yakin 60 hingga 70%. Masalah ini akan lebih beresiko, tetapi selama berhasil, lapisan kulit dapat terkelupas dari Liu Yanhu dan yang lainnya, dan pembangunan bendungan Litian juga kemudian bisa benar-benar dilaksanakan sampai selesai. Pengurus rumah tangga Yu Zhaolong berlarian panik dengan tergesa-gesa di sampingnya, tetapi Yu Zhaolong mengabaikannya. Setelah mendengar rencana Chen Ce, dia tidak setuju terlebih dahulu, tetapi berkata dengan suara yang dalam, Tuan Chen, meskipun rencana ini bagus, tapi Anda telah mengambil banyak risiko. Sejujurnya, kekuatan saya di Gunzu tidak sebanding dengan Liu Yanhu dan Zhu Rongsheng. Liu dan Zhu telah bercokol di Gunzu selama beberapa dekade, dan mereka seperti harimau yang menempati cakram naga mendalam dan rumit. Jika Tuan Chen melakukan kesalahan, kita mungkin jatuh ke dalam situasi kehancuran abadi. Pada saat itu, seseorang mungkin tidak dapat menyelamatkan Anda. Ini bisa dianggap menunjukkan ketulusan. Ada ketidakberdayaan yang mendalam di mata Yu Zhaolong. Jelas, dia tidak mengambil keuntungan apapun dalam pertarungan dengan Liu Yanhu dan yang lainnya. Seorang pejabat penting seperti prefektur, pemimpin tertinggi Gunzu, menjalani kehidupan yang menyedihkan. Itu bukan karena Yu Zhaolong tidak kompeten, tetapi karena Liu Yanhu telah terlalu lama menguasai tempat itu dan memiliki terlalu banyak kekuasaan. Chen Ce sebenarnya pernah mendengar Li Linzi membicarakan hal ini. Satu-satunya orang yang bisa dikomandoi Yu Zhaolong adalah prajurit pribadinya, tidak lebih dari 200 orang. Liu Yanhu telah bercokol di Gunzu selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya memiliki 3 batalion dengan kekuatan 1.500 orang, tetapi dia juga memiliki kerjasama yang mendalam dengan bangsawan pedesaan, klan, pengganggu, dan preman di berbagai kabupaten dan kota di Gunzu. Begini saja, selama Liu Yanhu mau, dia bisa menarik ribuan orang dari mana saja, kapan saja, dan untuk apa saja. Oleh karena itu, di Gunzu, dia adalah seorang kaisar lokal yang luar biasa, dan Yu Zhaolong hanyalah pemimpin dalam nama. Dibandingkan dengan kekuatan Liu Yanhu yang sebenarnya, memang dapat dikatakan bahwa dia tidak layak untuk disebutkan. Paling-paling, jika Anda menambahkan ratusan orang di tangan Li Linzi, mereka dapat menjadi tanduk satu sama lain untuk membentuk kekuatan yang relatif kuat yang dapat mengancam kekuatan Liu Yanhu, tetapi itu hanya ancaman kecil. Seperti yang Yu Zhaolong katakan, jika Chen Ce benar-benar membuat marah Liu Yanhu pada akhirnya, maka Yu Zhaolong tidak akan ada hubungannya dengan dia. Jari-jari tangan kanan Chen Ce mengetuk meja dengan ringan satu demi satu. Ekspresinya tetap tenang, lalu menjelaskan lebih lanjut. Jangan khawatir, Tuan Hakim, saya sudah mengetahui rencana saya, dan saya akan membuat pengaturan sendiri. Hanya saja bahwa rencana ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat Gunzu. Seperti kata pepatah, kekayaan dan hidup Anda ada di masa sekarang, akan bermanfaat di masa depan. Saya berharap Hakim akan mewujudkannya. Jika pekerjaan rumah Li Linzi tidak sia-sia dan informasinya benar, maka Chen Ce akan sangat percaya diri. Informasi tersebut menunjukkan bahwa Liu Yanhu memang seekor ular lokal, namun ia memiliki kepribadian yang sangat jelas dan merupakan orang yang menjunjung tinggi kesetiaan dan menepati janji. Terutama tercermin dalam beberapa legenda. Yang paling terkenal adalah ketika Liu Yanhu mengalami kemunduran sebelum menjadi terkenal dan menjadi pejabat, ia pernah menerima setengah potong jagung dari keluarga Zhu. Belakangan, Liu Yanhu berhasil dan naik ke tampuk kekuasaan, sehingga ia merekrut Zhu Rongsheng. Chen Ce tidak tahu bagaimana Liu Yanhu mengoperasikannya. Bagaimanapun, ini adalah yang paling populer, yang membuktikan bahwa Liu Yanhu sangat mementingkan kesetiaan. Oleh karena itu, Liu Yanhu juga sangat terkenal sebagai pahlawan di jalan hutan hijau di Gunzu. Mereka, para gangster di pasar, harus bersikap sopan kepada Liu Yanhu, mengaguminya, dan takut padanya. Ada juga beberapa rumor bahwa Liu Yanhu sangat pandai menepati janjinya. Hal ini tercermin dalam ruang perjudian. Liu Yanhu membuka beberapa sarang perjudian di seluruh Gunzu, beberapa dia buka secara pribadi, dan beberapa di antaranya dia bekerja sama dengan orang lain. Sarang perjudian juga merupakan tempat yang sangat mementingkan kredibilitas dan orang lain tidak dapat pergi setelah memenangkan uang dari Anda, lalu siapa yang berani datang ke tempat perjudian Anda untuk mengeluarkan uang. Oleh karena itu, ada banyak legenda tentang tempat perjudian Liu Yanhu.
Dikatakan bahwa seseorang pernah memenangkan lebih dari 10.000 tael perak dan pergi tanpa cedera. Ada juga orang yang pernah memenangkan undian rumah di rumah judi dari tangan Liu Yanhu, atau seseorang pernah memenangkan salah satu kuda perang milik Liu Yanhu dari tangannya. Chen Ce masih tidak yakin apakah Liu Yanhu menjual belas kasihan dan membualnya sendiri, tetapi fakta bahwa dia dapat menyebarkan begitu banyak hal tentang keyakinannya agak masuk akal. Yang lebih penting adalah Chen Ce tidak akan langsung menggunakan jurus pamungkasnya, dia masih bisa mencobanya di hari-hari selanjutnya. Tuan Prefek, saya sudah memikirkannya, dan saya ingin meminta Anda untuk mewujudkannya. Chen Ce berdiri dan meminta perintah pada Yu Zhaolong. Yu Zhaolong menghela nafas, baiklah, karena kamu sudah banyak memikirkannya, mengapa aku harus merasa kasihan dengan tulang tuaku ini? Aku akan mengorbankan hidupku untuk menemanimu. Aku hanya berharap rencananya bisa berhasil, sehingga masyarakat Gunzu bisa menggunakan bendungan Litian sesegera mungkin, untuk meringankan bencana banjir. Yakinlah, Tuan Prefek, meskipun semuanya gagal, saya tidak akan pernah membiarkan Liu Yanhu bersenang-senang. Selesai. Setidaknya, tempat Yu Zhaolong telah menjadi sebuah strategi dalam rencananya. Chen Ce percaya bahwa ketika tempat Yu Zhaolong selesai dibangun, masalahnya sudah setengah berhasil. Hari itu, Chen Ce makan sederhana di rumah Yu Zhaolong dan kemudian pergi dengan tenang. Selanjutnya, Li Linzi kembali ke Litianba dan melakukan persiapan. Chen Ce, sebaliknya, memberi perintah dan memanggil pengawal hebat di rumah. Di desa Chenjia, Chen Xiaobing, Tong Dalei, Yu Li, Da Zuang dan Xiao Zuang sangat bersemangat setelah menerima berita tersebut. Tuan sudah lebih dari sebulan tidak kembali. Kali ini dia meminta kita pergi ke Gunzu. Kita tidak hanya perlu membawa busur tangan secukupnya, tetapi kita bahkan harus menggunakan busur panah 8 ekor sapi. Sepertinya kita akan pergi untuk melakukan sesuatu yang besar. Di alun-alun desa Chenjia, Tong Dalei dan yang lainnya sedang membicarakan berbagai hal sambil memilah barang-barang di dalam gerbong. Pembangunan Akademi Chenjia masih dalam proses. Beberapa rumah telah selesai dibangun. Siswa sudah mulai bersekolah satu per satu. Namun, saat ini hanya siswa dari desa Chenjia yang bersekolah. Dari desa lain dan di kota, hari sekolah untuk siswa di kota lain belum diputuskan. Tuan-tuan guru pada dasarnya sudah siap. Selain selusin sarjana yang diundang oleh Wang Hongwen dan lainnya melalui jabatan heroik mereka, Chen Ce juga mempekerjakan hampir 30 guru dari sekolah swasta atau akademi lain dengan gaji tinggi, diambil dari Akademi Jiahong tempat Wang Hongwen sebelumnya, yang membuat Dekan Wang memutar matanya karena marah. Kami hanyalah beberapa orang tua. Kita bahkan harus membawa anggota geng kapak Xiao Wu bersama kita. Tampaknya ada pertempuran yang sulit untuk dilakukan. Saudaraku, kamu harus berhati-hati dan jangan sampai kehilangan nyawamu. Chen Xiaobing diam menyapa saudara-saudaranya dan juga memanggil putranya Chen Wu. Di tahun ini, Chen Wu telah tumbuh dari anak kurus menjadi anak besar. Bab 218. Faktanya, tidak hanya Chen Wu, tetapi juga anak-anak di desa tersebut telah tumbuh dengan sangat baik di tahun ini. Pertama, mereka bisa menjaga makanan mereka. Chen Ce menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi mereka, sehingga mereka tidak hanya bisa makan enak, tapi juga minuman bergizi dari sapi penghasil susu dan 2 ekor kambing perah, dan ada orang yang berdedikasi untuk memerah susu untuk anak-anak berbadan panjang ini setiap hari. Oleh karena itu, dalam 1 tahun, Chen Wu telah tumbuh hampir 5 cm tingginya. Awalnya hanya 1,5 meter lebih sedikit, tetapi sekarang tingginya 1,6 meter, dan dia bukan lagi seorang anak kecil. Jangan khawatir, ayah, tidak apa-apa jika kami mengambil tindakan. Chen Wu mengayunkan kapaknya dengan percaya diri. Geng kapak bentukan Qiyu Yaoer ini membutuhkan perjuangan karena ingin sekali untuk membuktikan diri mereka. Anak ini, Chen Xiaobing tersenyum pahit. Mereka orang-orang tua tidak optimis dengan kelompok rekrutan muda ini. Entah itu Tong Dalei atau Chen Xiaobing, mereka semua mengira trik Qiyu Yaoer hanyalah pertunjukan. Memang benar Qiyu Yaoer telah berada di sisi Chen Ce sejak debutnya, dan dia tidak pernah memiliki rekor buruk, tapi bagaimana dengan rekrutan geng kapak cilik ini? Liu Xiaoxiao dan Luo Sanshan datang untuk mengantar semua orang pergi. Keduanya tampak sedikit gugup dan terus bertanya di depan Chen Xiaobing dan Tong Dalei. Saudara Dalei, Saudara Xiaobing, kami harus meminta kalian untuk menjaga Chen Ce kami. Ini adalah pakaian yang kubawakan untuknya, serta barang-barang pribadi Yaoer.
Tolong bantu dibawakan itu. Tong Dalei dan Chen Xiaobing merespons dengan serius. Jangan khawatir, Nyonya. Suami Anda adalah dewa kami. Sekalipun kami harus mempertaruhkan nyawa, kami akan menjaganya dengan baik. Ya, kami memiliki cukup busur tangan dan busur 8 ekor sapi. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan kami. Chen Xiaobing cukup percaya diri. Luo Sanshan baik-baik saja, tetapi Liu Xiaoxiao, yang lebih berpengetahuan, tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Chen Ce telah pergi terlalu lama kali ini, lebih dari sebulan, dan dia tidak pernah kembali. Dia hanya menulis beberapa surat ke rumah dan mengirimkannya kembali. Dia tidak banyak menyebutkan tentang hal-hal di Litianba, dia hanya membicarakan semuanya berjalan dengan baik. Namun kekhawatiran di hati mereka tidak pernah berhenti sedetik pun, dan mereka tidak bodoh. Jika memang berjalan semulus yang dikatakan Chen Ce, bagaimana bisa Chen Ce bisa terjebak di sana begitu lama? Mereka tahu bahwa bendungan Litian yang bisa menjebak Li Linzi selama setahun itu jelas tidak sederhana. Mereka sangat merindukan Chen Ce, dan pada saat yang sama mereka juga ingin mengikuti pasukan besar untuk melihatnya. Bahkan jika mereka hanya melihat Chen Ce dari kejauhan, mereka akan puas. Tapi mereka lebih tahu bahwa ini tidak mungkin. Pertama, ini berbahaya, dan kedua, itu hanya akan menambah beban Chen Ce. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan Chen Xiaobing, Tong Dalei dan konvoi mereka berangkat meninggalkan desa Chenjia. Kali ini, Chen Xiaobing, Tong Dalei dan yang lainnya membawa hampir setengah dari anggota pengawal, totalnya 25 orang. Perlu disebutkan juga bahwa jumlah anggota tim penjaga telah meningkat selama tahun ini, karena kantor polisi kota Xinyu membutuhkan orang untuk mengelolanya sepanjang tahun. Selain Tong Dalei dan 25 orang lainnya, ada juga anggota Chen Wu dan geng kapak. Mereka awalnya tidak disebut geng kapak, tapi menurut Chen Ce kedengarannya tidak bagus, jadi dia mengubahnya ke geng kapak. Pemimpin geng kapak adalah Qiyu Yaoer. Kejadian ini membuat Qiyu Yaoer mencubit Chen Ce beberapa kali secara pribadi, merasa bahwa menjadi pemimpin geng kapak terlalu malu. Namun, setelah akrab satu sama lain, Qiyu Yaoer menerimanya. Ada 8 orang di geng kapak, dipimpin oleh Chen Wu, termasuk 1 perempuan dan 7 laki-laki. Yang termuda baru berusia 11 tahun, dan yang tertua Chen Wu berusia 14 tahun. Meskipun mereka masih muda, mereka sudah sangat ahli dalam menggunakan kapak dengan 1 tangan, dan mereka dapat menggunakan kapak dengan lebih terampil daripada Qiyu Yaoer. Ada rasa upacara yang kuat bagi pasukan besar untuk meninggalkan desa. Penduduk desa menghentikan apa yang mereka lakukan dan berkumpul di pintu masuk desa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Bekerja keraslah dan jangan biarkan apapun terjadi pada Tuan kita. Sayang, Anda harus mendengarkan Tuan. Kalian tidak boleh nakal. Kami akan mengurus desa ini, jadi kalian bisa pergi tanpa khawatir. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka melakukan perjalanan jauh, dan mata mereka berangsur-angsur memerah ketika anggota keluarga dan warga berpesan dan mengantar kepergian mereka. Penduduk desa yang sedang mengucapkan selamat tinggal di pintu masuk desa tidak bisa menahan tangis setelah anak dan keluarganya pergi. Mengapa kalian menangis? Mereka pergi untuk membantu, bukan untuk mati. Jangan berdiri di sini. Kembalilah dan lakukan urusan kalian sendiri. Kepala desa tua itu memarahi, dan semua orang perlahan-lahan keluar dari kesedihan mereka. Kemudian semua orang kembali ke rumah mereka. Namun ketika kerumunan itu bubar, kepala desa tua itu hanya bisa menyeka mata merahnya. Jika orang lain tidak tahu, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Chen Ce memanggil semua orang untuk pergi ke Ganzu kali ini dan membawa begitu banyak senjata. Masalahnya pasti besar, tetapi kepala desa tua tahu bahwa Chen Ce tidak akan membiarkan sahabat dan kerabatnya mati. Murid harus menanggapi panggilan gurunya. Sekalipun ada kesulitan di depan, mereka harus menghadapinya langsung. Setelah tim meninggalkan desa Chenjia, mereka terlebih dahulu berhenti di kota Rongdong. Pasukan besar beristirahat di luar kota, sementara Tong Dalei dan Chen Xiaobing pergi ke Menara Bangau Putih. Sekitar sebulan terakhir ini, perkembangan Menara Bangau Putih sangat stabil. Dipengaruhi oleh pasangan bait, Willow terkunci asap di kolam, karya Chen Ce dan puisi, Menara Bangau Putih, membuat sastrawan dan penyair dari seluruh dunia pergi ke Menara Bangau Putih setiap hari. Orang yang saat ini bertanggung jawab atas Menara Bangau Putih adalah teman baik Chen Ce, Lin Wenbo.
Peran Lin Wenbo di sini adalah menguji kualitas sastrawan dan penyair yang datang ke sini. Menara Baihe sekarang memiliki aturan tidak tertulis, tidak menerima orang biasa, tetapi hanya pejabat tinggi dan sastrawan, dan yang terakhir adalah pengusaha kaya. Meski ini bukan promosi resmi Menara Baihe, masyarakat biasa sebenarnya bisa masuk dan makan. Namun, setelah orang-orang diam-diam menyebarkannya, rumor ini semakin menyebar, dan semakin keras, sehingga kini ketika orang awam menyebut Menara Bangau Putih, mereka menjadi benci dan menyatakan dengan marah bahwa mereka tidak akan pernah pergi ke sana seumur hidup mereka. Saat mereka makan di sana, beberapa orang menyatakan dengan masam bahwa makanan di Menara Bangau Putih sebenarnya begitu saja, tidak terlalu enak sama sekali. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Menara Bangau Putih itu sampah. Hidangan di sana memang enak tapi tidak mengenyangkan, dan semua orang yang pergi ke sana untuk makan hanyalah pembenci dan idiot. Hanya saja pernyataan seperti ini hanya memiliki pasar di kalangan masyarakat awam. Di mata para pengusaha dan pejabat kaya itu, Menara Bangau Putih adalah restoran berstandar tertinggi di kota Rongdong Timur. Akan lebih baik jika para idiot itu tidak datang. Jika mereka datang, mereka akan menurunkan kualitas Menara Bangau Putih. Satu-satunya hal yang membuat mereka tidak bahagia adalah jika mereka punya uang, mereka hanya bisa makan di lobi lantai 1. Jika ingin naik ke lantai 2, mereka harus memiliki bakat sastra tertentu, atau menjadi terkenal atau punya status resmi. Oleh karena itu, setiap kali seseorang naik ke lantai 2, akan ada seorang pelayan cantik yang secara khusus mengumumkan tirai dan berseru, ada tamu di lantai 2. Saat ini, semua pengunjung di aula akan melirik dengan iri. Pernah ada seorang pengusaha kaya yang menawarkan ribuan tael perak dan ingin naik ke lantai 2 untuk makan malam, namun ditolak. Alasannya adalah dia tidak memiliki status resmi, tidak memiliki ketenaran, dan tidak memiliki bakat sastra, hanya seorang pria lokal yang kaya. Meskipun menolak pengusaha kaya seperti itu akan mengakibatkan hilangnya sebagian pelanggan, hal itu akan mempertahankan lebih banyak pengguna berkualitas tinggi, sehingga Menara Bangau Putih saat ini begitu terkenal di Gunzu sehingga keberadaannya sudah luar biasa, terutama di hati para sastrawan, itu adalah keberadaan yang lebih transenden, yang secara langsung menginjak-injak Menara Wenhui menjadi debu. Sekarang semua orang tahu bahwa Anda tidak juga harus kaya untuk pergi ke Menara Bangau Putih, Anda juga harus memiliki bakat sastra. Setiap kali sastrawan berbakat itu membacakan puisi dan naik ke lantai 2 dengan anggun, tatapan iri dari orang lain akan membuat suasana hati mereka begitu tinggi, hingga mereka merasa seolah-olah akan melayang ke langit ketujuh. Namun apakah Anda seorang pejabat, orang terkenal, atau sarjana dengan bakat sastra yang luar biasa, Anda hanya bisa naik ke lantai 2. Jika ingin naik ke lantai 3, Anda harus lulus 3 ujian. Atau, memecahkan pasangan bait Willow terkunci asap di kolam karya Chen Ce. Atau, tulislah sebuah puisi yang sebanding dengan Menara Bangau Putih. Atau, dia bisa menulis puisi dan esai seperti karya Lin Wenbo dan Lin Jinxi yang membuat para penjaga yang menjaga gedung terkesan. Di antara semua, pasangan bait yang paling sulit jelas adalah pasangan bait Willow terkunci asap di kolam. Setelah 2 atau 3 bulan fermentasi, setiap orang yang mengetahui Menara Bangau Putih, pasti juga mengetahui kekuatan bait pasangan Willow terkunci asap di kolam. Ini adalah pasangan bait yang hampir tidak dapat dipecahkan, benar-benar menghalangi jalan semua orang menuju lantai 3. Kedua, puisi dan esai yang sebanding dengan Menara Bangau Putih juga sangat jarang. Banyak orang yang melebih-lebihkan kemampuannya mencoba menyelesaikannya dengan puisi dan esai yang menurut mereka bagus, namun pada akhirnya tidak dikenali oleh orang lain. Lagi pula, kalimat orang-orang di masa lalu telah menaiki Bangau Putih, dan Menara Bangau Putih kosong di sini. Sekali Bangau Putih hilang, ia tidak akan pernah kembali, dan awan putih akan tetap kosong selama ribuan tahun, benar-benar terlalu mengejutkan dan agak terlalu menakjubkan. Tahukah Anda, ketika puisi, Menara Bangau Putih keluar, penulis-penulis hebat termasuk Lin Wenbo dan Wang Hongwen sangat terkejut hingga mereka berdiri diam dalam waktu yang lama. Tentu saja, apalagi mereka, bahkan Li Taibai yang dikenal sebagai penyair abadi pun akan dibayangi oleh puisi ini. Yang paling sederhana adalah yang syarat ketiga, yang diakui dan dikenali oleh penjaga Lin Wenbo dan Lin Jinxi. Tetapi bahkan untuk kondisi yang paling sederhana ini, sejauh ini hanya satu orang yang telah dikenali oleh Lin Wenbo, yaitu Wang Hongwen, seorang sarjana terkenal di kota Rongdong. Puisi Wang Hongwen yang berjudul, Perpisahan Menara Bangau Putih dengan Teman di Guangling,
juga membuat kagum banyak orang, menegaskan reputasinya sebagai sarjana paling terkemuka di kota Rongdong. Teman lama itu meninggalkan menara Bangau Putih di barat, dan kembang api menyala di langit bulan Maret. Bayangan satu-satunya layar di kejauhan hilang di langit biru, dan hanya sungai Yangtze yang terlihat mengalir di langit. Meskipun cuaca saat Wang Hongwen mengarang puisi tidak sesuai, namun tidak mempengaruhi kualitas puisi tersebut. Secara langsung ia memenuhi syarat untuk duduk di lantai 3, dan ia menjadi orang pertama bisa naik ke lantai 3 sejak dibukanya Menara Bangau Putih. Status mereka yang menjamu tamu di lantai 3 Menara Bangau Putih, sungguh membuat reputasi Menara Bangau Putih semakin naik daun. Puisi ini juga menjadi tolak ukur Menara Bangau Putih, sehingga banyak orang yang ingin naik ke lantai 3 membandingkannya secara berdampingan untuk melihat apakah mereka memiliki kemampuan dan kualifikasi. Lin Wenbo sekarang berjaga di antara lantai 2 dan 3 setiap hari, bertindak sebagai penjaga yang bertanggung jawab atas gedung tersebut. Pada saat yang sama, ia juga bekerja paruh waktu sebagai akuntan Menara Bangau Putih. Orang ini tidak hanya berbakat dalam bidang sastra dan berasal dari keluarga yang luar biasa, dia juga mahir dalam bidang aritmatika. Chen Ce merasa sangat nyaman dengannya. Ketika Tong Dalei datang ke pintu, Lin Wenbo kebetulan mengirim beberapa sastrawan dari tempat lain. Bab 219. Ini sangat sulit. Saya khawatir saya tidak akan bisa menaiki lantai 3 Menara Bangau Putih seumur hidup saya. Tidak hanya sulit untuk melampaui puisi, Menara Bangau Putih, tetapi juga sangat sulit untuk membuat sebuah mahakarya yang sebanding dengan perpisahan Menara Bangau Putih dengan teman di Guangling, karya Wang Hongwen. Ya, keseluruhan puisinya menakjubkan. Tanpa kemurahan hati Tuan Wang yang menakjubkan, dia tidak akan pernah bisa menulis puisi yang begitu menakjubkan dan cemerlang. Beberapa sastrawan dari tempat lain menggelengkan kepala dan dengan bijak kembali ke lantai 2 dan duduk. Lin Wenbo tersenyum dan tidak menjawab. Ketika dia melihat Tong Dalei datang, matanya berbinar dan dia segera turun untuk menyambutnya. Anak tua, sudah lama tidak bertemu. Lin Wenbo menyapa dengan marah. Tong Dalei menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, "Halo, Tuan Lin. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya melihat Anda. Bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini?" "Yah, aku menjalani kehidupan yang baik. Aku berinteraksi dengan sastrawan dan penyair dari seluruh dunia setiap hari. Belum lagi betapa menariknya itu. Tapi, Tuan Chen-mu belum kembali. Meskipun bisnis di Menara Bangau Putih lumayan bagus, tapi baru-baru ini saya mendengar ulasan publik yang saya terima tidak pernah bagus, apalagi di sisi berlawanan dikatakan akan ada Menara 1000 Bangau. Di sana semua bisa masuk, hujan dan panas bisa masuk, dan pejabat serta sastrawan tidak boleh masuk. Ini tujuannya sengaja menyasar Menara Bangau Putih kita. Jika ini terus berlanjut, bisnis kita akan sangat terpengaruh." Tong Dalei mengikuti jari Lin Wenbo dan melihat. Dia melihat secara diagonal di seberang jalan, lebih dari 10 pintu lebar sedang direnovasi. Hanya dengan melihat pintu ini, dia tahu bahwa pihak lain memiliki latar belakang yang bagus untuk membuka 10 pintu sebagai restoran. Tong Dalei mengangguk, "Baiklah, saya harus menjelaskan masalah ini kepada tuan saya. Apakah semuanya sudah siap? Xiaobing akan pergi menemui istri dan putrinya. Kita harus pergi setelah mereka selesai mengenang masa lalu. Jangan khawatir, uang yang diminta Tuan Chen sudah siap. Ayo, saya akan mengantarmu ke sana." Turun ke bawah dan menuju dapur, Tong Dalei dan yang lainnya segera melihat Chen Xiaobing, saudara ipar ketiganya, dan dua putri Chen Xiaobing di dapur. Kedua gadis kecil itu telah tumbuh dewasa. Pada usia 15 atau 16 tahun, tinggi mereka sama dengan kakak ipar ketiga. "Jangan khawatir, kami baik-baik saja di rumah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, kamu harus melindungi Tuan. Saya tidak akan selesai denganmu, bahkan jika Tuan kehilangan sehelai rambut pun." "Apakah Anda mendengar saya?" Kakak ipar ketiga terus memberitahu Chen Xiaobing. Dia sangat tahu bahwa kehidupan baik yang dimiliki keluarganya saat ini adalah berkat Tuan mereka, Chen Ce. Oleh karena itu, melindungi Chen Ce telah menjadi tanggung jawab terdalamnya. "Oh, jangan khawatir, apa kamu masih perlu membicarakan hal semacam ini? Kalian harus memperhatikan kesehatan. Lihat, berat badanmu turun." Chen Xiaobing menyentuh wajah istrinya dengan rasa kasihan. Kakak ipar ketiga sangat cantik. Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga memiliki hati yang baik. Dia adalah ibu Chen Wu,
Tetapi dua putri yang mengikutinya dari seorang asisten koki hingga berstatus sama dengan 7 koki, lahir dari dua istri pertama. Kakak ipar ketiga menganggap mereka seolah-olah mereka adalah anak-anaknya sendiri, dan bahkan berbicara dengan mereka seperti seorang teman sebaya. Mereka telah mengembangkan hubungan yang sangat baik. Meskipun mereka adalah ibu dan anak, dalam kehidupan, mereka bertiga sedekat saudara perempuan. Anggota keluarga Chen Xiaobing semuanya beruntung. Chen Xiaobing tidak hanya disukai oleh Chen Che, tetapi istri ketiganya yang juga saudara ipar ketiga Chen Che, kedua putrinya, dan putranya saat ini Chen Wu juga sangat disukai. Dalam hal ini, Chen Xiaobing tidak punya pilihan selain membalas Chen Che dengan sepenuh hati dan pikirannya. Dia sangat termotivasi, dan jika Chen Che memintanya untuk membunuh seseorang sekarang, dia akan segera melaksanakannya bahkan tanpa mengedipkan mata. Pada saat ini, Lin Wenbo dan yang lainnya lewat, dan Chen Xiaobing serta yang lainnya dengan cepat menyapa. Lin Wenbo menjawab sambil tersenyum, tanpa berkata apa-apa lagi. Dia meninggalkan dapur dan menyerahkan kereta kepada Tong Dalei di halaman belakang. Ada 3.000 tael perak di dalam kereta, dan ada juga 3.000 tael uang kertas perak untuk Tuan Chen. Ini adalah 80% dari pendapatan Menara Baihe sebulan terakhir. Sesuai keinginan Tuan Chen, sisanya 20% dari pendapatannya akan digunakan untuk omset, dan 80% akan diberikan kepadanya. Baiklah, terima kasih Tuan Lin, yang diterima Tong Dalei bukan hanya uang dan uang kertas, tapi juga laporan pendapatan harian yang dibuat oleh Lin Wenbo, serta surat yang ditulisnya untuk Chen Che. Walaupun bisnis sudah berjalan baik selama lebih dari sebulan, jumlah anggotanya berkurang, dan anggota sebelumnya sudah membayar uang. Sekarang mereka hanya perlu datang dan makan. Mereka perlu mengeluarkan uang, tetapi tidak ada pendapatan lagi meski bisnis bulan ini lumayan, namun penghasilannya masih belum sebanyak bulan sebelumnya. Setelah Chen Xiaobing mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan putrinya, Tong Dalei dan Chen Xiaobing mengemudikan kereta, lalu meninggalkan kota, bertemu dengan pasukan besar, dan kemudian bergegas ke Gunzu Litianba tanpa henti. Hari sudah malam ketika Chen Che menerima semua orang. Tidak ada hasil tangkapan atau apapun, hanya makan sederhana. Chen Che mengatur agar semua orang beristirahat. Setelah menempuh perjalanan seharian, angin dan debu hanya akan menambah rasa lelah mereka. Tentu saja, semua orang tidak keberatan dengan pengaturan Chen Che dan mengikuti Lin Dalei dan yang lainnya untuk beristirahat. Kedatangan Chen Che juga mengubah gaya hidup semua orang di Litianba. Kini, kehidupan sehari-hari setiap orang tidak hanya berubah menjadi lebih baik, dari bubur menjadi nasi kering, setiap makan juga mencakup setidaknya satu sup daging. Bahkan tempat tinggal setiap orang telah berubah. Awalnya semua orang tinggal di rumah yang terbuat dari kayu. Namun kini, deretan rumah bata merah dibangun oleh Chen Che menggunakan batu bata merah dan semen yang dibakar di lokasi pembangunan. Meski terdapat deretan rumah, namun setiap rumah memiliki kamar tidur dan kamar mandi. Luas totalnya 30 meter persegi dan mampu menampung 4 orang. Untuk membangun rumah-rumah ini, Chen Che secara pribadi datang dan mengajarinya langkah demi langkah, tetapi setelah hanya beberapa pengajaran, para pekerja ini dengan cepat menemukan kombinasi batu bata dan semen ini, dan membangunnya menjadi rumah bata yang indah. Sekarang Chen Xiaobing dan yang lainnya tinggal di ruang tamu yang telah lama dibangun. Semua orang pergi beristirahat, tapi Tong Dalei mengikuti Chen Che sambil menghitung perbekalan dan memberitahunya beberapa hal di rumah. Ngomong-ngomong, ini untukmu. Ini surat dari Tuan Lin. Tong Dalei menyerahkan surat Lin Wenbo. Chen Che membuka dan melihatnya, dia berbicara tentang reputasi Menara Bangau Putih yang rusak oleh opini publik kelas menengah ke bawah, dan juga tentang kekhawatirannya mengenai Menara Seribu Bangau di seberang Menara Bangau Putih. Chen Che menyeringai, menyimpan surat itu, dan berkata, "Jangan khawatir, saya sebenarnya yang membuka Menara Seribu Bangau." Ah! Tong Dalei langsung tercengang, "Tuan, Anda yang membuka restoran ini juga. Mengapa Anda membukanya di seberang Menara Bangau Putih? Bukankah ini merugikan dan menghancurkan bisnis Anda sendiri?" Chen Che tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir, itu tidak bisa dihancurkan. Kedua kelas inilah yang memicu konflik. Rakyat jelata tidak akan datang untuk makan di Menara Bangau Putih yang mewah. Demikian pula para sastrawan, pengusaha kaya, dan pejabat di Menara Bangau Putih tidak akan pergi ke kantin orang-orang berkaki lumpur itu untuk makan." Agak memakan waktu lama untuk menjelaskan masalah pelanggan kepada Tong Dalei,
Jadi Chen Che berhenti menjelaskan kepadanya, dia malah memberitahunya tentang situasi di Litianba dan apa yang ingin dia lakukan. Tong Dalei menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, apapun yang ingin Anda lakukan, Tuan, saya akan mendukung Anda." Chen Che menepuk bahu Tong Dalei, merasa cukup tenang. Benar saja, aman jika ada seseorang di sisi Anda. Meskipun Xie Kui dan yang lainnya juga setia kepada Li Linzi, Chen Che tidak bisa menggunakannya dengan lancar. Bagaimanapun, hal selanjutnya membutuhkan bantuan Tong Dalei. Keesokan paginya, setelah sarapan, Chen Che berangkat bersama Tong Dalei, Chen Xiaobing dan lainnya. Li Linzi menyaksikan Chen Che pergi dari belakang dan diam-diam berdoa untuknya di dalam hatinya. Kali ini, Chen Che membawa geng aslinya sendiri. Dia tidak membawa orang-orang Li Linzi, mereka tidak akan berkelahi. Ada 3 gerbong, 1 untuk tempat duduk orang, 1 untuk membawa perak, dan 1 lagi untuk membawa senjata. Qiu Yaoer masih melindunginya dengan cermat, dan 8 anggota tim geng kapak juga mengikuti. Total ada lebih dari 30 orang, dan mereka pergi ke kota Budong di sebelahnya. Kota Budong dan Litianba merupakan 2 kota yang bertetangga, namun gaya hidupnya berbeda. Penduduk Litianba bergantung pada sungai Yangtze untuk penghidupan mereka, dan tinggal di dekat sungai serta makan dari sungai Yangtze, adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kota Budong mengandalkan tambang. Pada dasarnya ada 2 jenis tambang, yang satu adalah biji besi dan yang lainnya adalah tambang garam. Karena kedua tambang ini telah memperluas pilar ketiga industri kota Budong, yaitu rumah judi. Pekerja tambang biji besi dan garam adalah bisnis yang relatif menguntungkan, bukankah pekerja seperti mereka harus mengeluarkan uang setelah menghasilkan uang? Di era sekarang ini, konsumsi tidak lebih dari sekedar makan, minum, pelacuran, dan berjudi. Di antaranya, tentu saja rumah judi menjadi cara paling populer untuk menghabiskan uang. Ruang perjudian di kota Budong adalah yang terbesar dan paling banyak jumlahnya, tetapi tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, semuanya terkait dengan Liu Yanhu, baik dia yang membukanya atau dia yang memiliki saham di dalamnya. Ingat, identitas saya saat ini adalah keponakan Yu Zhaolong. Nama saya Yu Che. Saya berasal dari kediaman Yu di ibu kota. Kali ini saya di sini untuk merayakan ulang tahun paman saya. Saya sedang tidak ada urusan, jadi saya datang ke rumah judi ini sebagai hiburan. Yang paling penting adalah, memunculkan gambaran orang yang bodoh dan punya banyak uang. Jika ingin memancing, Anda harus membuang umpan lebih banyak. Chen Che ada di sini untuk memberikan uang hari ini, jadi dia meminta Lin Wenbo untuk membawa pendapatan bulan ini dari Menara Bangau Putih. Selain itu, ia juga memiliki uang kertas perak senilai 10.000 tael. 16.000 tael, dia adalah pelanggan besar di mana-mana. Chen Che masih tidak percaya bahwa dia tidak bisa memikat Liu Yanhu, menjaring seekor ikan besar. Chen Che memimpin pasukannya dan berjalan dengan angkuh di jalanan kota Budong. Chen Che yang sedang menunggangi kuda tinggi sambil menggendong Qiu Yaoer, terlihat sangat sombong dan playboy. Ada sekelompok pengemis di jalanan, mengejar konvoi dan mengemis. Chen Che mengedipkan mata pada Tong Dalei, dan Tong Dalei segera bertindak sebagai pelayan antagonis, berderak dengan tanaman tunggangannya. Pergilah, kamu berani bertingkah seperti orang besar, bukankah kamu ingin hidup? Meski Tong Dalei tidak mau, dia tetap memberikan 2 tamparan kepada pengemis itu. Chen Che diam-diam memberinya acungan jempol, kerja bagus, kamu harus nyata dalam akting, tapi kedua pengemis ini sangat menderita, dan area di mana mereka ditampar langsung membengkak. Chen Che mengekang kudanya, hei, nak, di manakah rumah judi terbesar di sini? Pengemis yang menangis itu menunjuk ke sebuah bangunan tidak jauh dari situ dengan bendera terangkat dan berkata, tentu saja itu Kasino Fuyuan. Chen Che mengeluarkan sepotong perak, yang berjumlah 10 tael, dan dengan santai melemparkannya kepada pengemis itu, tunjukkan padaku jalannya dan ambil hadiahnya. Pengemis itu melompat dan mengambil perak itu, lalu berlutut di tanah dan terus mengucapkan terima kasih banyak Pak, atas pahalanya, terima kasih banyak Pak atas pahalanya. Perpindahannya hanya 10 tael perak, dan beberapa tukang judi di jalan yang mirip dengan Tuan Kura-Kura segera kembali untuk melapor kepada bos mereka. Dan inilah efek yang diinginkan Chen Che. Segera, orang-orang di jalan judi dan para bos kasino besar menerima berita itu. Bersambung ke bab selanjutnya.